Halo Sobat Caya semua, apa kabarnya? Di video kali ini, channel Caya Belajar Bersama akan memberikan materi tentang konsep dasar medis CKD, chronic knee disease atau gagal ginjal kronis. Berikut ini pokok pembahasan yang akan kita bahas bersama. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya channel Caya Belajar Bersama. Nantikan video terbarunya. Gagal ginjal kronis merupakan kerusakan struktur dan fungsi ginjal secara bertahap selama lebih dari 3 bulan. Yang mengalami kerusakan secara irreversibel atau ginjal tidak dapat kembali ke normal. Dan nantinya tubuh tidak dapat menjaga metabolisme dan tidak mampu menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit. Ginjal merupakan salah satu organ penting dalam tubuh kita, di mana tubuh kita memiliki 2 buah ginjal. Berbentuk seperti kacang merah ini terletak di rongga peritoneal, yang di mana ginjal kiri terletak lebih tinggi dibandingkan ginjal kanan. Hal ini dikarenakan organ hati yang mendesak ginjal bagian kanan. Bisa dilihat pada gambar, ginjal ini dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, korteks ginjal merupakan bagian ginjal terluar, di mana korteks ginjal ini pada umumnya dikelilingi oleh kapsul renal dan lapisan lemak yang berfungsi untuk melindungi struktur organ dari kerusakan. Yang kedua adalah medula ginjal, yang merupakan bagian ginjal yang halus. Bagian ini terdiri dari lengkung Henle serta piramida renal, yaitu struktur kecil yang berisi nefron dan tubulus. Tubulus inilah yang nantinya berfungsi mengangkut cairan yang masuk dan mengeluarkan urin dari ginjal. Bagian ginjal yang ketiga yaitu ada pelvis ginjal. Pelvis ginjal adalah ruang berbentuk corong dan terletak di bagian paling dalam dari renal. Bagian dari ginjal yang satu ini berfungsi sebagai jalur untuk cairan dalam perjalanan kandung kemih. Pelvis ginjal mengandung kalikus, yaitu ruang berbentuk cangkir kecil yang bertugas mengumpulkan cairan sebelum bergerak ke kandung kemih. Selanjutnya, cairan tersebut akan masuk ke hilum, yaitu lubang kecil yang mengalirkan cairan menuju kandung kemih. Ada 3 tahapan proses pembentukan urin oleh ginjal. Pertama, filtrasi atau penyaringan. Filtrasi terjadi di dalam glomerulus, di mana darah dipisahkan dari urea, glukosa, natrium, kalium, mineral, dan zat kimia lain. Hasil dari filtrasi ini dinamakan urin primer, di mana urin primer ini masih mengandung zat-zat yang diperlukan oleh tubuh. Tahap kedua ada reabsorpsi atau penyerapan kembali. Tahap ini terjadi pada tubulus contractus proximal, di mana terjadi penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan. Zat yang masih diperlukan oleh tubuh misalnya adalah air, garam, protein, natrium, dan kalium. Hasil dari reabsorpsi ini dinamakan urin sekunder, di mana urin sekunder ini yaitu urin yang sudah tidak mengandung zat-zat yang berguna bagi tubuh. Tahap ketiga ada augmentasi. Pada tubulus contractus distal terjadi penambahan zat yang tidak berguna ke dalam urin, misalnya ureum. Hasil dari augmentasi adalah urin yang sesungguhnya dan selanjutnya akan dialirkan melalui tubulus colectivus menuju pelvis ginjal atau rongga. Melalui pelvis ginjal, urin mengalir melalui ureter menuju kantung urin dan akhirnya keluar dari tubuh melalui uretra. Proses terbentuknya urin ini juga diikuti oleh peningkatan kadar dalam tubuh. Jika tubuh membutuhkan banyak air, maka terjadi penyerapan dalam jumlah banyak, dan sebaliknya. Fungsi dari ginjal yaitu membuang toksin dalam tubuh, keseimbangan cairan dan elektrolit, keseimbangan asam basa, dan regulasi tekanan darah. Selain itu, ginjal juga menghasilkan hormon lainnya yang tidak kalah penting bagi tubuh, yaitu ada hormon eritroprotein, hormon untuk merangsang sumsum tulang untuk menghasilkan sel darah merah. Yang kedua ada hormon renin, hormon yang berfungsi mengontrol tekanan darah, serta hormon
kalsitriol, bentuk aktif vitamin D yang membantu menjaga kesehatan tulang. Berikut ini pengklasifikasian penyakit ginjal kronis berdasarkan estimasi laju filtrat glomerulus. Keadaan ginjal yang terus memburuk kemudian akan sampai pada keadaan ginjal yang benar-benar gagal untuk menyaring darah. Hal ini disebut dengan penyakit ginjal tak akhir atau tahap gagal ginjal kronis, yang dimana menunjukkan nilai laju filtrasi glomerulus kurang 15 mili per menit. Ada banyak kondisi yang bisa menyebabkan terjadinya gagal ginjal kronis. Akan tetapi, apapun penyebabnya, respon yang terjadi adalah penurunan fungsi ginjal secara progresif. Penyebab dari gagal ginjal kronis bisa disebabkan faktor internal dan faktor eksternal ginjal. Faktor internal itu dari bagian-bagian ginjal itu sendiri, seperti glomerulonefritis atau penyakit pada glomerulus, infeksi kuman seperti pilonefritis dan uretritis, kista di ginjal, trauma langsung pada ginjal, sumbatan seperti batu ginjal, tumor, dan penyempitan struktur ginjal. Sedangkan faktor eksternal ginjal itu bisa berupa penyakit sistemik seperti DM, hipertensi, kolesterol tinggi, obat-obatan, dan kehilangan banyak cairan mendadak seperti luka bakar. Manifestasi klinis setiap sistem tubuh pada CKD dipengaruhi oleh kondisi uremia. Maka pasien akan menunjukkan sejumlah tanda dan gejala. Keparahan tanda dan gejala tergantung pada bagian dan tingkat kerusakan ginjal, usia pasien, dan kondisi yang mendasarinya. Bisa jadi setiap pasien CKD menimbulkan tanda dan gejala yang berbeda. Berikut ini manifestasi klinis yang pada umumnya terjadi pada pasien CKD. Pertama, pada sistem kardiovaskuler, seperti hipertensi, edema pada kaki, tangan, dan pembesaran JPP. Kedua, pada sistem pulmonar, tanda dan gejala yang timbul bisa sputum kental, freckles, usmaul, dan nafas dangkal. Yang ketiga, pada sistem dermatologi seperti warna kulit keabu-abuan, kulit kering, pruritus, dan eksimosis. Yang keempat, pada sistem muskuloskeletal, tanda dan gejala yang muncul itu seperti kram otot, kekuatan otot hilang. Pada sistem gastrointestinal, tanda dan gejala yang timbul dapat berupa nafas bau amonia, ulcerasi, pendarahan mulut, anoreksia, mual muntah, konstipasi dan diare, perdarahan saluran gastrointestinal. Pada sistem neurologi, tanda dan gejala yang dapat timbul seperti kelemahan, keletihan, disorientasi, kejang, dan kelemahan pada tungkai. Komplikasi yang dapat timbul pada pasien CKD yang pertama adalah uremia. Uremia terjadi akibat peningkatan kadar ureum dalam tubuh yang berlebihan. Yang kedua ada hipervolemia. Hipervolemia terjadi akibat peningkatan asupan atau resistensi cairan yang berlebihan. Yang ketiga ada hiperkalemia, akibat penurunan ekskresi, asidos metabolik, katabolisme, dan masukan diet yang berlebihan. Yang keempat, ada anemia. Anemia ini dapat terjadi akibat penurunan eritropoietin, penurunan rentang usia sel darah merah, perdarahan gastrointestinal akibat iritasi oleh toksin yang berlebihan dalam tubuh, dan kehilangan darah selama hemodialisis. Yang kelima, ada perikarditis. Yang keenam, ada hipertensi akibat resistensi cairan dan natrium, serta malfungsi dari sistem renin, angiotensin, dan aldosteron. Selanjutnya ada gagal jantung. Gagal jantung ini akibat peningkatan kerja jantung yang berlebihan. Yang kedelapan ada malnutrisi karena anoreksia, mual, dan muntah. Selanjutnya ada hiperparatiroid, hiperkalemia, dan hiperfosfatemia. Patofisiologi penyakit CKD pada awalnya tergantung pada penyakit yang mendasarinya, tapi dalam perkembangan selanjutnya proses yang terjadi kurang lebih sama, di mana fungsi ginjal menurun. Produksi akhir metabolisme protein yang normalnya diekspresikan ke dalam urin tertimbun dalam darah, yang akan terjadi uremia dan mempengaruhi setiap sistem tubuh. Semakin banyaknya timbunan produk sampah atau racun, maka gejala akan semakin berat.
dan secara terus-menerus dalam jangka yang panjang akan menyebabkan CKD atau gagal ginjal kronis. Pemeriksaan diagnostik yang dilakukan untuk mendiagnosis sejauh mana kerusakan yang dialami oleh pasien dengan CKD atau gagal ginjal kronik adalah pertama ada pemeriksaan urin. Pemeriksaan urin ini antara lain seperti volume urin, warna urin, berat jenis urin, clearance kreatinin, natrium, dan protein. Yang kedua, dilakukan pemeriksaan darah seperti blood urea nitrogen atau BUN, kreatinin, elektrolit, hematologi, protein, dan analisa gas darah. Pemeriksaan yang terakhir yaitu ada pemeriksaan tes pencitraan atau imaging test. Tes pencitraan ini dapat dilakukan antara lain renogram, USG abdomen untuk mengetahui ukuran ginjal dan adanya massa, kista, obstruksi pada saluran perkemian bagian atas, menunjukkan abnormalitas pelvis ginjal dan uretra, renal arteriografi, compute tomografi, magnetic resonance imaging, dan biopsi ginjal untuk menentukan sel jaringan didiagnosis secara histologi. Jaringan dapat diambil dengan prosedur secara endoskopi. Penata laksanaan dilakukan untuk mempertahankan fungsi ginjal dan homeostatis selama mungkin. Penata laksanaan ginjal kronik dapat dilakukan dengan pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan tersier. Pencegahan primer dilakukan untuk mencegah terjadinya seseorang menderita CKD, seperti menurunkan tekanan darah, pengendalian gula darah, lemak darah, dan anemia, berhenti merokok, pengendalian berat badan, banyak minum air putih, dan konsumsi sedikit garam. Sedangkan pencegahan sekunder dan tersier untuk pasien yang sudah teridentifikasi CKD. Pencegahan sekunder itu dapat berupa pengobatan konservatif, seperti pengaturan diet protein, kalium, natrium, dan cairan. Yang kedua, berupa pengobatan pengganti seperti hemodialisis, dialisis peritoneal, dan transplantasi ginjal. Sedangkan pencegahan tersier dapat berupa mengurangi stres, meningkatkan aktivitas, dan mematuhi program diet itu sendiri. Nantikan contoh soal dan pembahasannya di channel Cahaya Belajar Bersama. Sampai jumpa di next video. Bye-bye!